penduduk Provinsi Papua yang berusia 18-22 tahun untuk usia kuliah itu 400.000 jiwa. Jadi ada 400.000 anak-anak Papua yang usianya itu usia kuliah. Itu kalau kita presentasikan itu 1/10 dari total penduduk Papua. Dari 400.000 penduduk Papua usia kuliah itu, yang bisa kita tampung di Uncen hanya 33.000 saja. Lalu kalau kita gabungkan dengan data LLDikti, data Kopertis, untuk perguruan tinggi swasta, maka kita tambahkan dengan di universitas negeri, Uncen, Unipa, ISPI, itu total anak-anak yang sedang kuliah saat ini kurang lebih 80.000. 80.000 itu kalau dipresentasikan itu 20%. 20% dari total anak-anak Papua usia kuliah yang sedang mengenyam pendidikan tinggi di Papua. Selebihnya kita tidak tahu, mungkin mereka sedang kuliah di luar Papua, mungkin sedang kuliah di luar negeri, tapi mungkin juga mereka tidak beroleh kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi karena berbagai kendala dan keterbatasan. Misalnya keterbatasan daya tampung di perguruan tinggi yang ada, keterbatasan ekonomi, dan keterbatasan yang lain. Oleh karena itu, Bapak Gubernur mohon izin, orang bijak mengatakan bahwa barang siapa menguasai pendidikan, dia menguasai masa depan. Oleh karena itu, atas nama pimpinan dan keluarga besar Uncen, kami mohon perhatian dari Bapak Gubernur dan Pemda Provinsi Papua untuk keterbatasan yang dihadapi oleh Universitas Cendrawasih. Hampir seluruh gedung dan peralatan yang ada di Uncen adalah peninggalan dari rektor-rektor sebelumnya pada masa lalu. Belum ada tambahan gedung-gedung sarana prasarana pendidikan yang kami tambahkan dalam periode ini. Oleh karena itu kami membutuhkan pengembangan institusi, pengembangan daya tampung, dan pengembangan sarana prasarana fasilitas pendidikan. Kami juga terus melakukan peningkatan kualitas kompetensi tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan dengan terus mendorong Bapak Ibu dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi baik S2 maupun S3, dan yang sudah mempunyai kualifikasi doktor kami dorong untuk menjadi guru besar atau profesor di Universitas Cendrawasih. Sekali lagi selamat datang Bapak Gubernur, semoga kehadiran Bapak Gubernur di kampus Uncen akan memberikan motivasi kepada kami Sivitas Akademika Uncen untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang terbaik bagi masyarakat di Provinsi Papua yang membutuhkan layanan pendidikan tinggi. Dapat kami laporkan juga kepada Bapak Gubernur bahwa anak-anak Papua yang orang tuanya mampu untuk membiayai mereka secara finansial, mereka kuliah di luar Papua maupun ke luar negeri. Demikian juga dengan anak-anak Papua yang beruntung mendapatkan beasiswa baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga donor, mereka bisa beroleh kesempatan untuk kuliah di luar Papua maupun di luar negeri. Tetapi anak-anak Papua yang IQ-nya bagus-bagus, tetapi orang tuanya tidak mampu secara finansial, mereka tidak dapat pergi kuliah ke luar Papua maupun ke luar negeri. Mereka ada di Universitas Cendrawasih. Oleh karena itu mohon perhatian Bapak Gubernur untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang dan bisa menjadi pelaku-pelaku pembangunan di berbagai sektor pembangunan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama keluarga besar Uncen, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Gubernur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati Bapak Gubernur dan kita sekalian. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari Ketua Senat Universitas Cendrawasih. Untuk itu dengan hormat Bapak Profesor Bert Kambuaya MBA, kami silakan. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Pak Gubernur Papua yang saya hormati, saya kasihi, Pak Rektor Universitas Cendrawasih,
beserta Ibu, dan juga Ketua dan Komite Universitas Cendrawasih yang saya hormati, para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan lembaga yang sempat hadir pada hari ini. Saya hormati, saya kasihi para pegawai, juga jajaran pemerintah Provinsi Papua yang hadir bersama-sama Bapak Gubernur di pagi hari ini. Yang saya hormati, saya kasihi. Pertama, saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Kita semua diberi kesehatan, kita hidup, kita ada seperti kita ada sekarang ini dalam acara yang penting bagi kita semua. Terutama kita ada acara ramah tamah bersama-sama Bapak Gubernur Papua yang hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Gubernur atas waktu dan kesempatan untuk berkunjung ke Universitas Cendrawasih pada pagi hari ini. Banyak hal disampaikan oleh Pak Rektor tadi, dan saya sebenarnya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan lembaga ini. Roh, visi, dan misi dari Universitas Cendrawasih itu ada di himne Universitas Cendrawasih yang kita nyanyikan tadi. Lembaga ini hadir dengan tugas itu, dan pemerintah Republik Indonesia, Presiden Soekarno pada waktu itu membuat keputusan yang tepat bahwa pada setiap provinsi di negara Republik Indonesia ini harus dihadirkan satu lembaga pendidikan tinggi. Jadi masing-masing provinsi punya universitas. Tujuannya universitas itu menjadi dapur, menjadi tempat untuk menggodok sumber daya manusia di wilayah itu untuk kepentingan pembangunan di daerah itu. Jadi perjuangan menghadirkan Universitas Cendrawasih ini bukan hal yang mudah. Indonesia belum menjadi bagian, Papua belum menjadi bagian dari Republik ini, dan universitas ini dihadirkan lebih dulu. Tahun 69 baru Papua masuk menjadi republik, bagian dari Republik Indonesia. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari negara, pemerintah, bahwa universitas itu perlu, penting, ada di setiap wilayah dalam kaitan dengan menyediakan misi, menyediakan sumber daya manusia bagi pembangunan wilayah itu, membantu pemerintah daerah dalam kaitan dengan pembangunan wilayah itu. Dan itu peran yang dimainkan oleh Universitas Cendrawasih sepanjang tahun, hampir puluhan tahun. Sudah itu baru ada perguruan tinggi lain-lain yang ada di Papua ini hadir di sini. Sebelum itu Uncen memainkan peran itu. Nah, peran Uncen itu begitu penting. Kita sebut saja hampir semua orang Papua yang bekerja di tanah ini, baik di kantor gubernur maupun di kabupaten kota, kita bisa bilang itu 80-90% adalah lulusan yang digodok melalui lembaga ini, universitas ini. Dan itu peran yang dimainkan Universitas Cendrawasih. Tahun 2001 kita dipercayakan untuk menggodok undang-undang otonomi khusus untuk Papua itu. Dosen di Universitas Cendrawasih itu menjadi tamengnya, kerja keras, grassroots, turun sampai ke lapangan untuk meyakinkan orang Papua mengenai kehadiran otonomi khusus, dan itu lalu akhirnya ini disetujui dan kita kerja seperti yang kita kerjakan sekarang. Itu peran yang dimainkan penuh oleh Universitas Cendrawasih. Bapak Gubernur yang saya hormati, ini lembaga pendidikan seperti begini hanya menjadi universitas yang kuat itu tergantung sumber daya manusianya. Sumber daya manusia, SDM dosennya itu menjadi penting. Satu universitas itu menjadi kuat kalau itu banyak
profesornya, banyak doktornya, banyak masternya. Dan itu yang sedang digumuli oleh lembaga ini dalam kaitan dengan itu. Kita masih jauh. Universitasnya sudah nanti tahun ini umur 60 tahun. Tapi guru besarnya kita masih di itu puluhan. Dokternya lagi, dokter banyak, tapi ini mesti didorong terus untuk ke sana. Dan ini menjadi pergumulan. Waktu Pak Gubernur membuat kebijakan mengenai 1000 dokter, itu saya sebenarnya waktu itu minta supaya yang 1000 itu kalau bisa 200 begitu untuk dosen Universitas Cendrawasih, mungkin dosen di PTS yang ada di Papua ini. Mereka dapat jatah juga karena ini dapur untuk mempersiapkan orang-orang Papua. Yang tadi Pak Rektor sampaikan mereka mampu tapi tidak punya uang, mereka harus kuliah di sini. SPP yang paling murah di seluruh universitas di Indonesia ini kami, Universitas Cendrawasih, dan ini menjadi tempat penampungan itu. Dan karena itu SDM ini penting, Pak. Tahun ini kami sudah menyetujui rencana induk pengembangan Universitas Cendrawasih sampai dengan tahun 2040. Dalam jangka pendek ini kami ingin universitas ini menjadi universitas pembelajaran yang kuat, Learning University, dan itu sampai tahun 2025. Ini untuk menjadi universitas pembelajaran yang kuat ini fasilitas ini perlu. Fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran itu menjadi penting, dan ini sulit. Kalau Muncen tidak bisa melengkapi itu, tidak mungkin jadi universitas pembelajaran itu. Sesudah itu kita ingin universitas ini menjadi universitas penelitian, research university. Nah, itu juga bergantung kepada dosen yang berapa banyak dosen yang guru besar, doktor, dan sebagainya. Nah, itu seperti yang tadi disampaikan Pak Rektor, ini tantangan besar sekali dihadapi oleh Universitas Cendrawasih. Universitas ini menjadi tameng. Ini kita kerja dalam dua, saya bilang jadi rektor di Unsur itu double garden. Akademik itu nomor satu, tapi masalah daerah, kemasyarakatan, sosial itu juga pengaruhnya besar sekali. Rektor ada di antara itu, harus mengambil keputusan seperti apa membangun universitas ini. Karena itu, dan saya disampaikan Pak Rektor, saya juga menyampaikan hal yang sama. Pak Gubernur berkenan bisa membantu lembaga ini supaya kita bisa menuju ke keinginan kami untuk menjadi universitas pendidikan dan pelajaran yang baik itu, dan juga menjadi universitas penelitian. Semua orang Papua pasti bangga kalau universitas ini menjadi universitas yang kuat, baik, karena ini dapur untuk tanah ini, dapur untuk menyiapkan SDM di tanah ini, dan ini menjadi tanggung jawab itu. Pak Gubernur, ini mekanisme penerimaan mahasiswa baru di dalam sini itu kadang-kadang rektor harus membuat kebijakan yang melanggar aturan. Dekan-dekan itu juga kebijakan melanggar aturan, di luar aturan, karena harus menampung orang Papua yang sebenarnya tidak bisa kita bikin bisa. Begitu ya, yang tidak bisa kita bikin bisa, supaya mereka harus kuliah. Mereka harus kuliah, itu prinsipnya. Mereka kuliah saja, mau kerjakah itu soal nanti. Kerja, punya ijazah, supaya minimal jangan ditipu. Mereka jangan ditipu. Tapi punya ijazah, sarjana, itu mereka bisa confidence, bisa resisten, mempertahankan diri di mana saja mereka berada. Seperti itu. Dan ini beban yang kami hadapi di sini, di lembaga ini. Terima kasih Pak Gubernur datang dan kami bisa menyampaikan hal-hal begini. Ini kalau bisa diperkenankan, bisa mempertimbangkan itu, untuk bisa membantu lembaga ini ke depan. Terima kasih banyak untuk Pak Gubernur atas hadirnya. Kami semua berdoa Tuhan kasih kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada Bapak untuk terus memimpin tanah ini,
provinsi ini sampai dengan mengakhiri masa jabatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Tim KKR Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Universitas Cendrawasih. Untuk itu, dengan hormat Profesor Melkias Hetaria, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB SIP MH dan seluruh jajaran Provinsi Papua, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Cendrawasih dan Ibu selaku Ketua Dharma Wanita Uncen, yang saya hormati para pimpinan di tingkat universitas dan fakultas yang ada di Universitas Cendrawasih, dan saya hormati semua para undangan yang hadir pada kesempatan ini, dan yang tidak terlupakan yang saya hormati Bapak Ketua Senat Universitas Cendrawasih, Bapak Profesor Dr. Tambuaya. Pertama-tama saya menyampaikan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena suasana yang begitu indah di mana kami di Universitas Cendrawasih pada kesempatan ini dikunjungi oleh Bapak Gubernur yang boleh membawa angin segar bagi kita di Universitas Cendrawasih ini. Rektor Universitas Cendrawasih menyampaikan terima kasih pada Bapak Gubernur karena Bapak Gubernur pada tanggal 10 Oktober tahun 2019 telah mengundang Uncen, Bapak Gubernur dan tim hukum Universitas Cendrawasih dalam rangka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan otonomi khusus Papua. Nah, satu hal yang ditugaskan oleh Bapak Gubernur adalah untuk pembentukan tim kajian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tugas itu sudah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bapak Rektor, dan hasilnya pula sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur pada bulan April tahun 2019. Lalu ada perintah dari Bapak Gubernur untuk menelaah hasil kajian yang sudah dilakukan oleh Uncen. Kemudian dilaksanakanlah 2 pertemuan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Papua beserta dengan tim KKR Uncen. Semuanya berjalan dengan baik, dan selanjutnya tim hukum Uncen juga sudah melakukan sounding dengan beberapa kementerian lembaga terkait yang bersangkutan dengan masalah hak asasi manusia. Antara lain dengan Menteri Koordinator Polhukam, yang lainnya adalah Menteri Kumham, dan yang ketiga adalah Kepala KSP Bapak Muldoko, dan juga dengan Komnas HAM RI. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut telah dibicarakan mengenai bagaimana penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua. Dan semuanya sudah sampai kepada satu pemahaman bahwa masalah ini harus segera diselesaikan.
Yang terakhir kemarin 1 bulan yang lalu kami pertemuan dengan Bapak Sekda di Provinsi Papua di kantor gubernur, dan kami sudah membicarakan hal tersebut, dan ada beberapa langkah tahapan kegiatan yang perlu dilakukan untuk sampai kepada persetujuan Bapak Gubernur untuk menyampaikan hal tersebut ke Jakarta. Oleh karena itu kami sangat berharap bahwa tidak terlalu lama lagi, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur, kira-kira 2 atau 3 tahun kajian ini sudah harus disampaikan ke Jakarta. Dan kalau kami hitung-hitung, Bapak Gubernur bicara pada waktu itu, tahun sekaranglah tahun ketiga itu. Mudah-mudahan dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua berdasarkan peraturan Presiden yang diusulkan oleh Gubernur Papua, itu menjadi suatu karya monumental dari Bapak Gubernur Provinsi Papua. Bapak Gubernur, izinkan kami untuk menyerahkan naskah akademik yang sudah digarap, yang nanti menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai kontribusi Bapak dalam era kepemimpinan Bapak untuk penyelesaian masalah kemanusiaan di tanah Papua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah laporan Direktur Pasca Sarjana tentang rencana penganugerahan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa pada Gubernur Papua Bapak Lukas NMB. Untuk itu dengan hormat Bapak Profesor Akbar Silo, kami silakan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua dan seluruh jajaran di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, para kepala OPD yang hadir di sini, ada kepala BPSDM dan lainnya. Yang saya hormati Rektor Universitas Cendrawasih, para pembantu rektor, para dekan, ketua lembaga dan seluruh staf akademik di biro, juga kepada ketua senat dan para anggota senat yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kearifan. Saya pakai salam kearifan. Momentum yang baik ini, ramah tamah kali ini, saya juga ingin memanfaatkan waktu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana usulan penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Bapak Saudara Lukas NMB, SIP, MSI. Bapak Lukas NMB itu sudah mengenal saya sejak lama, dan biasanya kalau ketemu saya dipanggil oleh beliau sebagai Prof. Silo. Mudah-mudahan masih ingat. Dipanggilnya Prof. Silo. Saya mulai mengenal beliau ketika saya masih master dan memfasilitasi beliau ketika menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2007. Saya catat, saya sudah bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Puncak Jaya memfasilitasi dokumen EKPP, kalau Bapak Lukas NMB masih ingat, evaluasi kinerja program pembangunan
yang ujung-ujungnya digunakan oleh beliau dalam pertanggungjawaban di Dewan LKPJ sampai kepada LKPMJ, laporan keterangan pertanggungjawaban masa jabatan yang terakhir. Dan setelah itu masih berlanjut lagi, saya memfasilitasi Kabupaten Puncak Jaya di bawah pemerintahan Bapak Henok Ibo, dan bahkan sampai dengan sekarang di bawah pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya Bapak Dr. Yuni Wonda, dalam rangka memfasilitasi dokumen rencana pembangunan jangka menengahnya. Jadi dua dokumen terakhir itu masih terlihat sekali bagaimana nuansa dan faktor-faktor krusial yang menjadi capaian dari Bapak Bupati Puncak Jaya ketika itu, Bapak Lukas NMB, yang menginspirasi pemimpin Kabupaten Puncak Jaya setelahnya. Dan bukan hanya di situ Bapak Lukas NMB, saya juga ada di belakang Bapak Lukas NMB ketika mau mencalonkan sebagai Gubernur Provinsi Papua periode awal, kalau saya tidak salah ketika itu bersama-sama dengan Dr. Musaat, dan kita bekerja di Dok 9 di atas. Saya ada di dalamnya, dan bahkan pada saat bersama-sama dengan Bapak Clementinal, saya bersama dengan Dr. Tobi Wakarmamu itu menyusun visi misi yang Bapak laksanakan periode pertama dan menjadi inspirasi pada periode kedua ini. Dan karena perjalanan itu saya mengenal beliau Lukas NMB sebagai praktisi pemerintahan, sekaligus di dalam kinerja beliau saya memperoleh titik-titik krusial sebagai bagian dari matra akademik yang perlu diangkat ke permukaan. Tadi Profesor Hetaria menyampaikan satu karya beliau di antara sekian banyak karya-karya beliau, ya, dan itu menjadi pertanda baik, ya. Dari sisi manajemen pemerintahan, administrasi publik ataupun ilmu pemerintahan, Bapak Saudara Lukas NMB SIP MSI, saya melihat ada hal-hal yang unik dalam menjalankan pemerintahan yang bisa kita kaji lagi lebih jauh secara akademis dengan sejumlah jasa baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam pembangunan dan jasa sosial kemasyarakatan. Nah, dari situlah saya secara pribadi kemudian bersama-sama dengan tim di program Pasarjana yang berkoordinasi dengan teman-teman saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik bermaksud merencanakan untuk mengajukan Bapak Saudara Lukas NMB SIP MH untuk diajukan memperoleh penganugerahan Dr. Honoris Causa. Tetapi kami bagaimanapun membutuhkan beberapa hal, termasuk dukungan dari para tokoh, baik itu bersifat individual maupun kelembagaan, dari para tokoh masyarakat yang ada di Papua, tokoh gereja, tokoh agama, ya, tokoh pendidik, dan sejumlah hal kita butuhkan untuk mereferensikan Bapak Lukas NMB SIP MH. Sekarang saya sudah profesor, Bapak Gubernur. Dari perjalanan karir saya sebagai akademisi di sini, awali dari doktorandus, sekarang sudah doktor, profesor, dan kapasitas saya dalam bidang administrasi publik, manajemen pemerintahan relevan untuk mengajukan Bapak Saudara
Lukas NMB SIP MH sebagai kandidat Dr. Honoris Causa. Dan sudah banyak hal yang kami lakukan bersama tim sampai dengan saat ini. Tapi pada akhirnya kita juga harus berpegang pada apa yang diputuskan oleh menteri. Jadi usulan kita nanti akan diproses melalui Rektor Universitas Cendrawasih dan dipertimbangkan oleh Senat Akademik Universitas Cendrawasih. Kemudian pada akhirnya kita akan usulkan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan itulah yang akan kita gunakan untuk memohon kesediaan Bapak Saudara Lukas NMB SIP MH untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Jadi itu tahapan-tahapan proses sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 dan juga Permendikbud Nomor 21 Tahun 2013. Selanjutnya saya mohon kesediaan perkenan dari Bapak Lukas NMB SIP MH untuk kiranya kami tim dapat melanjutkan prosesi ini dengan baik. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perkenan Bapak Lukas NMB yang saat ini adalah Gubernur Provinsi Papua. Terima kasih. Selamat siang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Provinsi Papua. Dengan hormat Bapak Lukas NMB SIP MH, kami persilakan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hari ini saya berdiri di mimbar yang terhormat ini, mimbar Sivitas Akademika Universitas Cendrawasih. Saya mau jelaskan sedikit. Mohon maaf suara saya belum bisa baik. Ya, belum sempurna. Kesehatan juga masih belum membaik juga. Tapi saya yakin akan baik. Ya. Pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, Rektor Universitas Cendrawasih dan Ibu, Dekan, para pimpinan universitas dan fakultas yang saya hormati, saya ingin sampaikan terima kasih pada pihak Sivitas Akademika Universitas Cendrawasih yang bersedia menerima saya untuk ketemu silaturahim dan mencan, karena belum pernah saya hari seperti ini. Saya punya pikiran sekalian saya
ada cara baru bisa hadir. Ya makanya saya tanggal 27 Juli itu ada museum yang saya bangun. Saya panggil semuanya orang dan ada museum yang saya bangun. Nanti ada bahan kajian untuk orang Papua. Silakan analisa apa tujuan museum. Museum itu apa untuk 100 tahun Papua dibawa kemana. Itu yang saya mau undang bulan Juli tanggal 27 pas hari ulang tahun. Saya pun ulang tahun ya 55 tahun saya pas sudah saya mau bikin, tapi panitia di lokal saya penanam dong tidak bisa sekarang, belum selesai semua. Jadi baru tahun berikut tidak apa-apa sudah. Itu tanggal 27 Juli tahun berikut 2023. Ya siapa Unten lagi sedang rencana memberi saya pemberian penganugerahan, jadi tidak apa-apa sudah. Ya saya bilang sama saya begitu. Ya jadi kenapa saya bikin museum itu? Di situ ada patungnya saya sendiri, patungnya Muhammad Hatta, patungnya Syair, dan ada antropolog orang Rusia yang pernah di Papua atau di Nugini tahun 1863 kayak begitu. Jadi saya ada patung dalam. Coba kamu analisa nanti tujuan apa nih? apa empat orang itu apa mereka apa sebenarnya? Ya itu analisa. Jadi makanya saya panggil undang semua hadir. Ya supaya menjadi setiap orang datang ke berkunjung itu bisa menyaksikan apa yang mau dibuat. Terima kasih Unten yang sudah memberi kontribusi untuk pembangunan Papua. Karena kontribusi Unten sejak awal berdiri tahun 62 sampai hari ini cukup banyak. Semua produk dari Unten, anak-anak kita menduduki jabatan penting di Provinsi Papua, di kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ya, ini bukti bahwa apa yang kita cita-cita negara ini, cita-cita pendiri universitas ini adalah karya-karya kita untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan Provinsi Papua. Seperti apa yang disampaikan Rektor maupun Pak Prof. Kambuaya, memang keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu Unten, ya undang-undang membuat kita harus terbatas. Aturan pemerintah membuat kami tidak bisa terlibat banyak di Unten. Karena Unten berada langsung dari Dikti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, sehingga membuat sesuatu semua persoalan dengan BPK selalu dibangunin ini semua dipersoalkan. Ya, ini membuat kita
tidak bisa banyak bantu ke hujan. Ya, tapi saya lihat kenapa dibangun kedokteran macet. Lo berani bangun sudah. Itu macet itu, faktor masih ya kan. Itu kan dibangun oleh nasional Menteri Pendidikan Kebudayaan kan. Macet itu. Jadi saya kasih tahu kepada dinas kepada dinas kesehatan, coba kau lihat ini kenapa macet. Kalau kamu bisa melanjut, kita lanjutkan. Ya, ini bagian kontribusi kita untuk anak-anak kita, pendidikan kita. Jadi mudah-mudahan Pak Kadis Kesehatan sudah masukkan itu bagi program dari pemerintah provinsi. Dan itu harus kita perlu bangun. Masa depan mungkin ada di tangan kita orang Papua. Saya berterima kasih Pak Silo, Prof. Silo. Ada rencana pemberian penghargaan kepada saya. Mungkin pertama kah atau bagaimana? Kedua. Ya, kedua. Ini terima kasih untuk Uncan. Ya. Penghargaan betul-betul bermanfaat untuk saya dan keluarga, sehingga apa yang kita buat untuk negara ini semuanya baik, harus yang baik harus kita apresiasi, yang tidak baik kita harus koreksi untuk perbaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mungkin menjadi berkat bagi orang Papua, bagi generasi muda Papua. Ya, inilah tempat untuk kalian belajar ilmu. Saya banyak kirim anak-anak Papua. Ya, banyak yang dokter, banyak yang ambil dokter. Bulan Juli ada 14 master keluar dari Rusia, 14 orang yang saya kirim kemarin di sini itu. Sekarang mereka sudah master, mereka akan pulang. Rencana saya mau pergi jemput mereka, tapi situasi begini ini mereka dari berbagai disiplin ilmu. Kalau mungkin 16 orang yang kita biayai untuk jadi dokter. Ya, 16 orang. Mudah-mudahan mereka berhasil dan menyelesaikan tepat pada waktunya. Ya, yang kita kirim ke mereka, ya ada yang ambil dokter, ada yang ambil dokter. Jadi ke depan kemajuan dokter tergantung pada sumber daya manusia.
kalau semakin banyak dokter, profesor, master, pasti mungkin sudah sama dengan level-level perguruan tinggi lain. Ya. Demikian saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Tuhan berkati. Wah, kinau. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada penghujung acara. Namun sebelumnya marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu telah bersedia di depan Bapak Gubernur dan kami juga mengundang Rektor para Universitas pimpinan. Cendrawasih, Gubernur, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Direktur Pasca Sarjana, para pembantu Rektor, para dekan, ketua-ketua lembaga, para kepala biro dan pembantu dekan, dan para asisten direktur pasca sarjana dan tim hukum.